Selamat siang, Misanti dan teman-teman. Jadi di sini kami akan presentasikan proyek UAS Akuntansi Manajemen. Di sini kami beranggotakan saya sendiri, Aloysius Joni, NPM 1942152. Lalu ada Diva Melinda Damanik, NPM 1742085. Lalu ada Fitri Lianti dengan NPM 1942074 dan Tiffany Jubilim dengan NPM 1942080. Jadi di sini kami akan menjelaskan profil company perusahaan kami. Jadi dijelaskan oleh Tiffany. Jadi perusahaan kami itu namanya PT Capricorn Cake yang bergerak di bidang manufaktur dan hasil usahanya itu cake. Dan tahun pendiriannya itu tahun 2014 dan lokasinya di Batam. Aktivitas kegiatan operasional perusahaannya itu meliputi kegiatan pembelian material dan memproduksi material tersebut menjadi barang jadi yang melalui beberapa proses, yaitu lewat department sama baking department. Selanjutnya itu ada landasan teori dan kebijakan pada PT Capricorn Cake. Akuntansi internalnya itu PT Capricorn Cake dia menyusun laporan keuangan internal dengan menggunakan metode variable costing, di mana dengan metode ini perusahaan hanya mengakui bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead, di mana perhitungan biaya overhead pabriknya itu dihitung berdasarkan ABC costing atau activity based costing dengan mengacu pada aktivitas produksi sebagai harga pokok produksi yang menjadi persediaan produk jadi perusahaan. Dan akuntansi internalnya itu PT Capricorn Cake dia menyusun laporan keuangan eksternal dengan menggunakan metode absorption costing atau full costing, di mana dengan metode ini mengacu kepada PSAK. Dan kebijakan akuntansi yang digunakan PT Capricorn Cake yaitu dasar penyusunan laporan keuangannya itu disusun atas dasar harga perolehan dan dasar konsep akrual. Dan periode akuntansinya itu dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember. Dan teori-teori yang diterapkan pada kebijakan internalnya PT Capricorn Cake-nya itu ada ABC costing, yaitu metode akuntansi yang mengidentifikasi dan menetapkan biaya untuk aktivitas overhead dan kemudian menetapkan biaya tersebut untuk produk. Lalu ada variance analysis, yaitu proses analisis atas penyimpangan yang telah terjadi yang besar atau jumlahnya dapat diukur dengan membandingkan angka-angka yang telah dianggarkan budgeted terhadap realisasi baik yang menyangkut penjualan atau pendapatan maupun beban. Lalu yang ketiga ada CPP analysis, itu sebuah teknik akuntansi yang digunakan untuk membantu mengidentifikasi pengaruh volume penjualan dan biaya produk terhadap laba operasi bisnis. Dan yang keempat itu BP analysis. Ini merupakan suatu cara untuk mengetahui volume penjualan minimum agar suatu usaha tidak menderita rugi, tetapi juga belum memperoleh laba. Lalu ada quality cost report, adalah biaya-biaya yang timbul dalam penanganan masalah kualitas, baik dalam rangka meningkatkan kualitas maupun biaya yang timbul akibat kualitas yang buruk. Lalu ada Kaizen costing, yaitu sebuah usaha untuk melakukan perbaikan yang dilakukan oleh seluruh unit organisasi yang bertujuan untuk mengurangi biaya dalam proses pemanufakturan. Dan yang terakhir yaitu budgeting, yang merupakan salah satu bagian dari akuntansi manajemen yang secara khusus mengatur perencanaan pengeluaran dan membandingkannya dengan pengeluaran aktual perusahaan. Selanjutnya itu perhitungan dasar unit cost, ABC costing. Yang pertama itu perhitungan biaya direct material per unitnya itu untuk brownies cake-nya ini
bahannya itu ada coklat, tepung terigu, dan telur. Unit price coklatnya itu $3, tepung terigu $2, dan telur $1. Jadi total dari direct material cost-nya brownies cake itu sebesar $6. Dan untuk cheesecake itu unit price coklatnya itu $3, tepung terigu $2, telur per butirnya itu $1, dan kejunya $1. Jadi totalnya $7. Dan perhitungan direct labor cost-nya itu untuk brownies cake-nya itu harga per jam dari mixing department itu $1,8 dan baking itu $2,5. Jadi total direct labor cost brownies cake adalah $4,3. Dan untuk yang cheesecake mixingnya itu $2 dan bakingnya itu $3. Jadi totalnya itu $5. Dan berikut ini adalah perkiraan aktivitas di mana di mana PT Capricorn Cake mampu menghasilkan. Jadi untuk brownies cake-nya itu unit per bulannya itu 650, receiving order-nya itu 300, engineering hours-nya itu 4.000, material move-nya itu 350, dan number of production run-nya itu 550. Dan untuk cheesecake itu unit per bulannya itu 800.000, receiving order-nya itu 500, engineering hours-nya itu 6.000, material moves-nya 500, dan number of production run-nya itu 800. Dan overhead per unit untuk brownies cake itu $4,1, dan dari overhead per unit yang dikategorikannya itu receiving cost-nya itu $1,21, engineering cost-nya itu $1,23, dan material handling cost-nya itu $0,57, dan setup cost-nya itu $1,09. Dan untuk yang cheesecake overhead per unitnya itu $5,9, dan dari overhead per unitnya itu dikategorikan receiving cost-nya itu $1,64, engineering cost-nya itu $1,5, material handling cost-nya itu $0,66, dan setup cost-nya itu $1,29. Lalu total biaya produksi per unit PT Capricorn Cake-nya itu untuk brownies direct materialnya itu $6, direct labor $4,3, dan overhead-nya itu $4,10. Jadi total biaya produksi per unit untuk brownies cake-nya itu adalah $14,40. Dan untuk yang cheesecake, direct materialnya itu $7, direct labor-nya itu $5, dan overhead-nya itu $5,09. Jadi total biaya produksi per unit untuk cheesecake adalah $17,9. Kemudian penetapan harga untuk harga jual PT Capricorn Cake-nya itu menentukan harga jualnya dengan cara markup from cost dengan perhitungannya itu sebagai berikut. Untuk yang brownies markup 40% from cost-nya itu $20,16, dan untuk yang cheesecake markup 80% from cost-nya itu $30,76. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Diva. Perhitungan dasar unit cost atau setelah pengurangan non-value activity ini adalah perkiraan aktivitas di mana perusahaan mampu menghasilkan dari brownies dan cheesecake. Untuk per bulannya di brownies itu ada 650.000, di receiving order-nya 150, engineering hours-nya 3.000, material move-nya 280, non-off production run 350. Sedangkan untuk cheesecake di bulanannya ada 800 unit, receiving order-nya ada 300, engineering hours-nya ada 4.000, material move-nya ada 300, dan not off production run-nya ada 650. Lalu di sini ada overhead per unit dari brownies dan cheesecake-nya.
Kalau untuk brownies itu ada $3,47, sedangkan untuk cheesecake-nya ada $4,56. Untuk fixed overhead-nya itu di brownies ada $1,80, sedangkan untuk cheesecake-nya ada $2,35. Itu dapat dikategorikan dari receiving cost-nya 0,40 untuk brownies, sedangkan cheesecake-nya $0,60. Untuk engineering cost-nya itu 0,60 untuk brownies, sedangkan untuk cheesecake $0,85. Material handling cost-nya untuk brownies ada $0,20, sedangkan untuk cheesecake $0,25. Untuk setup cost-nya itu ada $0,60 untuk brownies, sedangkan untuk cheesecake ada $0,65. Lalu di sini ada variable overhead-nya yang dikategorikan. Total dari variable overhead-nya itu ada $1,67 untuk brownies, sedangkan cheesecake-nya $2,21. Dapat dikategorikan dari receiving cost-nya $0,63 untuk brownies, sedangkan untuk cheesecake 1,07. Engineering cost-nya 0,59 untuk brownies, sedangkan untuk cheesecake $0,44. Material handling cost-nya $0,25, untuk cheesecake-nya $0,14. Untuk setup cost-nya ada $0,21 untuk brownies, sedangkan untuk cheesecake ada $0,57. Next-nya, total biaya produksi bisa dibagi sebagai berikut. Dari direct material untuk brownies dan cheesecake itu ada $6 dan $7. Untuk direct labor-nya ada $4,30, sedangkan untuk cheesecake-nya ada $5. Overhead-nya $3,47, untuk cheesecake-nya $4,56. Jadi total biaya produksi per unitnya untuk brownies ada $13,77, sedangkan untuk cheesecake-nya ada $16,56 untuk per unitnya. Penetapan harga jualnya dapat setelah pengurangan non-value activity, yaitu di markup 40% for cost itu brownies dapat $19,27, sedangkan cheesecake-nya itu dapat dari markup 80% dari cost-nya yaitu $29,81. Next. Lalu di sini ada master budget dari brownies cake, yaitu per unitnya dari minggu pertama, kedua, ketiga sampai keempat. Dari unitnya ada minggu pertama 40.000, minggu kedua 50.000, minggu ketiga 30.000, sedangkan minggu keempat ada 60.000, jadi totalnya 180.000. Dari unit price-nya itu untuk minggu pertama ada $20,33, di minggu kedua sama, sampai minggu keempat itu tetap $20,33, dengan total 20,33. Jadi total sales-nya di minggu pertama ada $813,200, sedangkan di minggu kedua $1.016.500, minggu ketiga $609.900, sedangkan minggu keempat $1.219.800. Jadi total keseluruhan dari minggu pertama sampai minggu keempat yaitu $3.659.400. Untuk production budget-nya, di sini ada sales minggu pertama sampai minggu keempat dijelaskan bahwa minggu pertama itu ada 40.000 di salesnya, di minggu kedua 50.000, minggu ketiga 30.000, minggu keempat 60.000 dengan total 180.000. Dari desired ending inventory di minggu pertama itu ada 25.000, di minggu kedua ada 15.000, di minggu ketiga ada 30.000, dan di minggu keempat ada 75.000 dengan total 75.000. Jadi total list dari sales ditambah dengan desired ending inventory, di minggu pertama itu ada 65.000, di minggu kedua ada 65.000 juga, dan di minggu ketiga 60.000, sedangkan minggu keempat 135.000. Jadi total dari minggu pertama sampai minggu keempat untuk total listnya ada 255.000. Last beginning inventory-nya di minggu pertama tidak ada, di minggu kedua itu ada 25.000, di minggu ketiga ada 15.000,
di minggu keempat ada 30.000. Lalu untuk unit to be production, itu di minggu pertama ada 65.000, minggu keempat itu ada 40.000 dari total need dikurang dengan less beginning inventory-nya, jadi totalnya 40.000. Sedangkan di minggu ketiga ada 60.000 dikurang 15.000 sama dengan 45.000. Di minggu keempat itu ada 135.000 dikurang 30.000, totalnya 105.000 dengan total 255.000. Next. Lalu ada di sini direct material purchase budget. Itu juga diterangkan dari minggu pertama sampai minggu keempat. Unit to be production-nya di minggu pertama itu ada 65.000, sedangkan direct material per unitnya ada 1.000. Production needs-nya menjadi 65.000. Desired ending inventory-nya ada 25.000, jadi total needs-nya 65 dikurang 25 jadi 65 ditambah 25 sama dengan 90.000. Less beginning inventory-nya di minggu pertama tidak ada, terus direct material to be purchase-nya ada 9.000 dan cost per ounce-nya ada $3. Jadi total purchase cost untuk di minggu pertama itu ada $270. Lalu di minggu kedua itu ada unit to be production-nya ada 40.000, lalu direct material per unitnya itu ada $1.000. Lalu production need-nya menjadi 40.000. Desired ending inventory-nya ada 15.000, jadi total needs-nya ada 55.000. Lalu less beginning inventory di minggu kedua itu ada 25.000. Direct material to be production-nya dari 55.000 dikurang 25 jadi 30.000 untuk di minggu kedua. Lalu cost per ounce-nya itu ada $3, jadi total purchase cost untuk minggu kedua itu ada 90.000. Lalu di minggu ketiga itu ada units to be produced 45.000, direct material per unit. Direct material per unitnya ada $1.000, production needs-nya ada 45.000, total needs-nya ada 30.000, jadi salah. Production needs-nya ada 45.000, desired ending inventory-nya ada 30.000, jadi total needs-nya itu ada 75.000. Less beginning inventory-nya ada 15.000, jadi direct material to be purchase-nya itu 75 dikurang 15 adalah $60.000. Lalu di sini ada cost per ounce-nya di minggu ketiga itu ada $3. Jadi total purchase cost-nya ada $180.000. Untuk minggu keempat itu unit to be production-nya 105.000. Lalu direct material per unitnya ada $1.000. Jadi production need-nya itu 105.000. Lalu desired ending inventory-nya ada 75.000, jadi total needs-nya $180.000. Lalu less beginning inventory-nya itu ada 30.000, jadi direct material to be purchase-nya itu 150.000 dari 180.000 dikurang 30.000. Terus di minggu keempat itu ada cost per ounce-nya itu $3. Jadi total purchase cost-nya itu di minggu keempat adalah 450.000. Jadi total dari minggu pertama sampai minggu keempat untuk unit to be production-nya itu ada 255.000 dengan direct material per unitnya itu ada $1. Terus production needs-nya itu jadi 255.000 dengan desired ending inventory-nya 75.000. Jadi total needs-nya itu ada 330.000. Less beginning inventory-nya nggak ada dan 0. Direct material to be purchase-nya itu ada 330.000 dengan cost per ounce-nya ada $3. Jadi total keseluruhan dari minggu pertama sampai keempat itu purchase cost-nya ada 990.000. Itu untuk coklat, direct material coklat. Sekarang direct material untuk purchase budget tepung terigu. Dari minggu pertama itu ada unit to be product 65.000 dengan direct material per unitnya $1. Terus production needs-nya itu ada 65.000 dengan desired ending inventory-nya 25.000. Jadi total needs untuk minggu pertama adalah 90.000 dengan less beginning inventory-nya 0. Lalu direct material to be purchase-nya 90.000 dengan cost per ounce-nya itu $2. Total purchase cost untuk minggu pertama adalah 180.000. Untuk minggu kedua, unit to be production-nya 40.000, direct material per unitnya $1. Production needs-nya itu ada 40.000. Desired ending inventory-nya ada 15.000.
Jadi total needs-nya itu 55.000. Dengan less beginning inventory di minggu kedua itu 25.000 dan direct material to be purchased-nya menjadi 30.000. Cost per ounce-nya itu ada $2 dengan total purchase cost-nya untuk di minggu kedua 60.000. Untuk minggu ketiga, unit to be production-nya itu ada 45.000, direct material per unitnya $1, production needs-nya itu menjadi 45.000, desired ending inventory-nya 30.000, total needs-nya menjadi 75.000 dengan less beginning inventory-nya 15.000, direct material to be purchased-nya 60.000, cost per ounce-nya $2 dengan total purchase cost-nya 120.000. Untuk minggu keempat, units to be production-nya itu ada 105.000 dengan direct material per unitnya $1, production needs-nya itu menjadi 105.000, desired ending inventory-nya ada 75.000 dengan total needs-nya menjadi 180.000. Lalu less beginning inventory-nya ada 30.000, direct materialnya to be purchased-nya menjadi 150.000 dengan cost per ounce-nya $2 dan total purchase cost-nya 300.000. Dari minggu pertama sampai minggu keempat, total dari unit to be production-nya itu ada 255.000, direct material per unitnya ada $1 dengan production needs-nya menjadi 255.000. Lalu desired ending inventory-nya ada 75.000 dengan total needs-nya menjadi 330.000. Less beginning inventory-nya 0. Lalu dengan direct material to be purchased-nya ada 330.000. Cost per ounce-nya $2 dan total keseluruhannya dari minggu pertama sampai minggu keempat adalah purchase cost-nya 660.000. Next-nya, ini saya akan menjelaskan direct material purchase budget untuk telur dan untuk telur aja. Untuk minggu pertama itu unit to be production 65.000. Untuk minggu kedua 40.000, untuk minggu ketiga 45.000, untuk minggu keempat 105.000 dengan total 255.000. Direct material per unit minggu pertama itu ada udah ada $1. Minggu kedua ada $1 juga, minggu ketiga $1 dan minggu keempat $1 dengan total $1. Production need-nya itu 65.000 untuk minggu pertama, minggu kedua 40.000, minggu ketiga 45.000, minggu keempat 150.000 dengan total 255.000. Untuk desired ending inventory untuk minggu pertama itu ada 25.000, minggu kedua 15.000, minggu ketiga 30.000, minggu keempat 75.000 dengan total 75.000. Untuk total needs-nya itu di minggu pertama menjadi 90.000, minggu keduanya 55.000, minggu ketiganya 75.000, minggu keempatnya 180.000 dengan total 330.000. Less beginning inventory-nya di minggu pertama itu ada 0, minggu kedua 25.000, minggu ketiga 15.000, minggu keempat 30.000, totalnya tetap 0. Direct material to be purchased-nya ada 90.000 untuk minggu pertama, minggu kedua menjadi 30.000, minggu ketiga 60.000, minggu keempat 150.000 dengan total 330.000. Cost per pieces-nya itu ada di minggu pertama sampai minggu keempat itu ada $1 dengan total $1 dan total purchase cost-nya itu minggu pertama ada 90.000, minggu ketiga ada 30.000, minggu keempat ada minggu kedua 30.000, minggu ketiga 60.000, minggu keempat 150.000 dengan total 330.000. Lalu ada direct labor budget-nya untuk 31 Januari itu di minggu pertama untuk unit to be production-nya itu 65.000, minggu keempat 40.000, minggu ketiga 45.000, minggu keempat 105.000 dengan total 255.000. Direct labor time per unitnya itu dari minggu pertama sampai minggu keempat ada $1. Lalu total hours needs-nya itu di minggu pertama itu ada 65.000, minggu kedua 40.000, minggu ketiga 45.000 dengan minggu keempat 105.000, totalnya 255.000. Lalu wage per hours-nya itu ada $4,30 untuk minggu pertama. Lalu minggu kedua ada $4,30, minggu ketiga $4,30, minggu keempat $4,30 juga. Lalu total direct labor-nya dari minggu pertama itu ada 279.500, yang kedua 172.000, minggu ketiga 193.500 dan minggu keempat 451.500. Lalu totalnya keseluruhan jadi 1.096.500. Next.
PT Capricorn Cake ini ada over budgetnya juga di minggu pertama sampai minggu keempat. Itu budget direct labor hours-nya ada 65.000, minggu kedua 40.000, minggu ketiga 45.000, minggu keempat 105.000 dengan total 255.000. Variable overhead rate-nya itu ada 1,75 sampai minggu pertama dari minggu keempat. Lalu budget variable overhead-nya itu di minggu pertama ada 113,750, minggu kedua 70.000, minggu ketiga 78.750, minggu keempat 183.750 dengan total 466.250. Lalu budget fight overhead-nya itu ada 95.225, di minggu kedua 95.225 sampai minggu keempat juga 95.625 dengan total 382.500. Budget total overhead-nya semuanya dari minggu pertama 209.375, minggu kedua 165.625, minggu ketiga 174.375, minggu ketiga 174.3,75, minggu keempat 279,375 dengan total 828,750. Pada budget fixed overhead terdapat depresiasi sebesar $3.411,46. Lalu ending finished good inventory budgetnya itu ada unit cost competition terdiri dari direct materialnya ada $6, direct labornya ada $4,30, dengan overhead itu ada variable 1,75, lalu overhead fixnya itu ada 1,50, dengan total unit cost-nya menjadi $13,55. Lalu finished good untuk brownies itu ada 75.000 unit dengan 13,55 per unit cost-nya, lalu totalnya 1.016.250. Lalu COGS untuk budget PT Capricorn Cake-nya itu di direct materialnya ada 1.530.000, direct labornya ada 1.096.500, overhead-nya ada 828.750, budget manufacturing cost-nya itu ada 828.750.000. Salah deh. Ulang ya. Sorry, Fit. Nggak apa-apa, kalahin aja. Di PT Capricorn Cake-nya ada COGS budget, itu direct material use-nya itu ada 1.530.000, direct labor use-nya ada 1.096.500, overhead-nya ada 828.750, lalu budgeting manufacturing cost-nya itu ada 3.455.250 dari total keseluruhan DM, DL, dan overhead. Lalu beginning finished good-nya 0, good available for sales-nya itu ada 3.455.250 tetap karena beginning finished good-nya nggak ada. Lalu last ending finished good-nya itu ada 1.016.250. Jadi budget cost of goods sold-nya itu menjadi 2.439.000 dari good available for sales-nya dikurangi dengan ending finished goods-nya. Lalu setelah ini Fitri teman saya akan menjelaskan selanjutnya. Selanjutnya untuk master budget yang bagian cheesecake. Yang pertama itu ada sales budget. Sales budget untuk minggu pertama ada 70.000 unit, minggu kedua 50.000 unit, minggu ketiga ada 80.000 unit, minggu keempat ada 100.000 unit. Dengan total unit dari minggu 1 sampai minggu 4 itu ada 300 unit. Untuk unit price itu dari minggu pertama sampai minggu keempat itu sama, yaitu sebesar $32,46. Jadi untuk total sales minggu pertama ada 2.272.200. Yang minggu kedua ada 1.623.000. Minggu ketiga ada 2.596.800. Yang minggu keempat ada 3.246.000.
Jadi total sales dari minggu pertama sampai minggu keempat itu ada 9.738.000. Selanjutnya untuk production budget, sales yang minggu pertama 70.000, minggu kedua 50.000, minggu ketiga 80.000, minggu keempat 100.000. Jadi total sales untuk dari minggu pertama sampai minggu keempat ada 300.000. Desired ending inventory minggu pertama ada 25.000, minggu kedua 40.000, minggu ketiga ada 50.000, minggu keempat ada 100.000. Untuk total needs-nya, total needs ini didapat dari sales ditambahkan dengan desired ending inventory. Untuk minggu pertama ada 95.000, minggu kedua ada 90.000, minggu ketiga 130.000, minggu keempat ada 200.000. Jadi total needs dari minggu pertama sampai minggu keempat itu ada 400.000. Dikurangi dengan less beginning inventory minggu pertama tidak ada, minggu kedua 25.000, minggu ketiga ada 40.000, minggu keempat ada 50.000. Jadi total unit to be produced dari minggu pertama itu ada 95.000, minggu kedua ada 65.000, minggu ketiga 90.000, minggu keempat 150.000. Unit to be produced ini didapatkan dari total needs dikurangkan dengan beginning inventory. Lalu total keseluruhan untuk unit to be produced dari minggu pertama sampai minggu keempat itu ada 400.000. Selanjutnya untuk direct material purchase budget untuk yang coklat itu unit to be produced minggu pertama itu ada 95.000, minggu kedua 65.000, minggu ketiga 90.000, minggu keempat 150.000. Jadi total unit to be produced coklat dari minggu pertama sampai minggu keempat ada 400.000. Direct materialnya ini dari minggu pertama sampai minggu keempat sama, yaitu sebesar $1. Jadi production needs-nya dari yang untuk minggu pertama sebesar didapatkan dari unit to be produced dikalikan direct material per unit. Jadi production needs yang pertama itu ada 95.000, minggu kedua 65.000, minggu ketiga 90.000, minggu keempat 150.000 dengan total keseluruhan dari minggu pertama sampai minggu keempat itu ada 400.000. Desired ending inventory itu ada didapatkan dari 50% minggu setelahnya. Maksudnya seperti yang minggu pertama ini desired ending inventory ada 32.500, minggu kedua 45.000, minggu ketiga 75.000, minggu keempat 100.000. Total needs-nya itu didapatkan dari production needs ditambah dengan desired ending inventory sebesar untuk minggu pertama 127.500, minggu kedua 110.000, minggu ketiga 165.000, minggu keempat 250.000, dengan total keseluruhan dari minggu pertama sampai minggu keempat itu ada 500.000. Dikurangi dengan beginning inventory minggu pertama tidak ada, minggu kedua 32.500, minggu ketiga 45.000, minggu keempat 75.000. Direct material to be purchased-nya ini untuk minggu pertama 127.500, minggu kedua 77.500 didapatkan dari total needs dikurangkan dengan beginning inventory. Minggu ketiga 120.000, minggu keempat 175.000. Jadi total untuk keseluruhan dari direct material to be processed, to be purchased dari minggu pertama sampai minggu keempat itu ada 500.000. Cost per ounce itu dari minggu pertama sampai minggu keempat itu sama sebesar $3. Jadi total purchase cost dari minggu pertama itu 382.500, minggu kedua 232.500, minggu ketiga 360.000, minggu keempat 525.000. Jadi total keseluruhan direct material purchase untuk yang coklat itu sebesar 1.500.000. Selanjutnya untuk yang tepung terigu, unit to be produced untuk minggu pertama itu ada 95.000, minggu kedua 65.000, minggu ketiga 90.000, minggu keempat 150.000 dengan total dari keseluruhan
Minggu pertama sampai minggu keempat itu ada 400.000. Direct materialnya sama, $1. Production needs-nya yang minggu pertama 95.000, minggu kedua 65.000, minggu ketiga 90.000, minggu keempat 150.000 dengan total 400.000. Desired ending inventory sama 32.500 untuk minggu pertama, 45.000 untuk minggu kedua, 75.000 untuk minggu ketiga, 100.000 untuk minggu keempat. Lalu total needs-nya juga sama, 127.500 untuk minggu pertama, 110.000 untuk minggu kedua, 165.000 untuk minggu ketiga, 250.000 untuk minggu keempat dengan total 500.000. Dikurangkan beginning inventory yang minggu pertama tidak ada, minggu kedua 32.500, minggu ketiga 45.000, minggu keempat 75.000. Direct material to be purchased minggu pertama itu 127.500, minggu kedua 77.500, minggu ketiga 120.000, minggu keempat 175.000 dengan total 500.000. Cost per ounce-nya itu sama dari minggu pertama sampai minggu keempat yaitu sebesar $2. Lalu total purchase cost untuk minggu pertama itu sebesar 255.000, minggu kedua 155.000, minggu ketiga 240.000, minggu keempat 350.000 dengan total keseluruhan dari minggu pertama sampai minggu keempat total purchase cost-nya ini ada 1 juta. Selanjutnya untuk material telur itu minggu pertama unit to be produced-nya 95.000 sama, minggu kedua 65.000, minggu ketiga 90.000, minggu keempat 150.000 dengan total 400. Direct material dari minggu pertama sampai minggu keempat juga sama, $1. Production needs-nya untuk minggu pertama 95.000, minggu kedua 65.000, minggu ketiga 90.000, minggu keempat 150.000 dengan totalan keseluruhan 400.000. Desired ending inventory juga sama, 32.000, minggu kedua 45.000, minggu ketiga 75.000, minggu keempat 100.000 dengan total needs minggu pertama sebesar 127.500, minggu kedua 110.000, minggu ketiga 165.000, minggu keempat 250.000 dengan total 500.000. Dikurangkan dengan beginning inventory minggu pertama tidak ada, minggu kedua 32.500, minggu ketiga 45.000, minggu keempat 75.000. Sehingga mendapatkan direct material to be purchase-nya untuk minggu pertama ada sebesar 127.500, minggu kedua 77.500, minggu ketiga 120.000, minggu keempat 175.000 dengan total keseluruhan 500.000. Cost per ounce-nya dari minggu pertama sampai minggu keempat sama, $1. Sehingga mendapatkan total purchase cost untuk minggu pertama sebesar 127.500, minggu kedua 77.500, minggu ketiga 120.000, minggu keempat 175.000 dengan totalan keseluruhan dari minggu pertama sampai minggu keempat sebesar 500.000. Selanjutnya untuk yang keju itu tetap sama juga, unit to be produced minggu pertama 95.000, minggu kedua 65.000, minggu ketiga 90.000, minggu keempat 150.000 dengan total 400.000. Direct material juga sama sebesar $1. Production needs-nya tetap sama juga. Desired ending inventory juga sama. Total needs-nya juga sama. Last beginning inventory juga sama. Sehingga mendapatkan direct material to be purchase-nya juga sama. Untuk cost per ounce keju dari minggu pertama sampai minggu keempat itu juga sebesar $1. Untuk total purchase cost dari minggu pertama itu sebesar 127.500, minggu kedua 77.500, minggu ketiga 120.000, minggu keempat 175.000 dengan total keseluruhan dari minggu pertama sampai minggu keempat sebesar 500.000. Selanjutnya untuk direct labor budget itu minggu pertama unit to be produced-nya itu ada sebesar 95.000, minggu kedua 65.000, minggu ketiga 90.000, minggu keempat 150.000 dengan total keseluruhan 400.000. Direct labor
time per unit itu dari minggu pertama sampai minggu keempat sama sebesar $1. Sehingga menghasilkan total hours needs-nya itu yang minggu pertama sebesar 95.000 didapatkan dari 95 unit to be produced dikalikan dengan direct labor time per unit. Minggu keduanya 65.000, minggu ketiga 90.000, minggu keempat 150.000 dengan total keseluruhan 400.000. Wage per hours-nya dari minggu pertama sampai minggu keempat juga sama, $5. Sehingga mendapatkan total direct labor cost untuk minggu pertama sebesar 475.000, minggu kedua 325.000, minggu ketiga 450.000, minggu keempat 750.000 dengan total keseluruhan direct labor budget dari minggu pertama sampai minggu keempat itu sebesar 2 juta. Selanjutnya untuk overhead budget. Overhead budget dari minggu pertama budget direct labor hour-nya sebesar 95.000, minggu kedua 65.000, minggu ketiga 90.000, minggu keempat 150.000 dengan total keseluruhan 400.000. Variable overhead rate-nya ini sama semua sebesar 2,23. Menghasilkan budget variable overhead sebesar minggu pertama 211.850. Minggu kedua 144.950, minggu ketiga sebesar 200.700, minggu keempat 334.500 dengan total keseluruhan budget variable overhead dari minggu pertama sampai minggu keempat itu sebesar 892.000. Budget fixed overhead sama semua 200.000 dengan total keseluruhan 800.000 sehingga mendapatkan total overhead minggu pertama 411.850, minggu kedua 344.950, minggu ketiga 400.700, minggu keempat 534.500 dengan total keseluruhan overhead dari minggu pertama sampai minggu keempat itu ada 1.692.000. Pada budget fixed overhead terdapat depresiasi sebesar $3.411,46. Selanjutnya untuk ending finished good inventory budget, direct material unit cost composition-nya itu untuk dari material $7, direct labor $5, overhead untuk variable $2,23, fixed overhead-nya $2, sehingga mendapatkan total unit cost sebesar 16,23. Dari hasil ini mendapatkan finish good untuk cheesecake itu ada 100 unit dikalikan 16.000 100.000 dikalikan 16,23.000 dengan total 1.623.000. Selanjutnya cost of goods sold budget. Direct material use-nya itu sebesar 2.800.000, direct labor use-nya 2 juta, overhead-nya 1.692.000, sehingga mendapatkan budgeted manufacturing cost-nya sebesar 6.492.000, dikurangi finished goods, beginning finished good tidak ada. Sehingga menghasilkan goods available for sale-nya itu sebesar 6.492.000 dikurangi dengan ending finished goods sebesar 1.623.000 menghasilkan budgeted cost for goods sold sebesar 4.869.000. Selanjutnya untuk administrative expense budget. Minggu pertama salary sebesar 300.000, utilities-nya 12.500, depreciation-nya 1.666,67, office supplies-nya $50, insurance-nya $26 sehingga mendapatkan total administration expense minggu pertama sebesar 314.243. Untuk
Minggu pertama sampai minggu keempat itu sama semua untuk administrative expense budget sehingga mendapatkan total keseluruhan dari minggu pertama sampai minggu keempat itu salary sebesar 1.200.000, utilitiesnya 50.000, depreciation-nya 6.067, office supplies-nya 50, insurance-nya $26. Total keseluruhan administration expense minggu pertama sampai minggu keempat itu sebesar 1.256.743. Selanjutnya untuk budgeted income statement-nya sales sebesar 13.397.400 dikurangi dengan COGS 7.308.000 mendapatkan gross margin 6.089.400 dikurangi dengan administrative expense-nya 1.256.971 mendapatkan operating income sebesar 4.832.429 dikurangi dengan other income yaitu expense-nya sebesar 1.000 mendapatkan net income 4.831.429 dikurangi interest expense tidak ada mendapatkan income before tax 4.831.429 karena tidak ada dikurangi dengan interest expense sebelumnya dan juga income tax expense tidak ada sehingga income after tax itu sebesar 4.831.429. Selanjutnya untuk cash budget minggu pertama beginning cash balance-nya tidak ada, additional paid-in capital-nya sebesar 12.500.000, collection cash berupa cash sales-nya sebesar 1.542.700, credit sales-nya berupa current quarter sebesar 771.350, prior quarter tidak ada, mendapatkan total cash available-nya sebesar 14.814.050 dikurangi dengan disbursement berupa material untuk quarter week-nya 1.002.750 prior quarter nggak ada direct labor sebesar 754.500 overhead-nya 614.402, administratifnya 302.576, miscellaneous expense tidak ada, income tax tidak ada, building sebesar 510.000, mendapatkan total disbursement untuk minggu pertama sebesar 3.194.228. Minimum cash balance-nya ini 100.000. Total cash needs-nya sebesar 3.294.228 didapatkan dari total disbursement ditambahkan dengan minimum cash balance. Untuk short tax atau excess of cash-nya sebesar 11.519.822. Didapatkan dari financing-nya, borrowings tidak ada, repayment tidak ada, interest tidak ada, total financing tidak ada, ditambahkan minimum cash balance 100.000, mendapatkan ending cash balance untuk minggu pertama sebesar 11.619.822. Untuk minggu kedua, beginning cash balance-nya sebesar 11.619.822. Additional paid-in capital tidak ada. Collection berupa cash sales-nya sebesar 1.319.750. Credit sales untuk current quarter sebesar 659.875. Prior quarter sebesar 771.350. Total cash available untuk minggu kedua sebesar 14.370.797. Dikurangi disbursement material untuk current
week-nya sebesar 505.750, di prior quarter-nya sebesar 429.750, direct labor sebesar 497.000, overhead sebesar 503.752, administratifnya 312.576 sama, miscellaneous expense-nya tidak ada, income tax-nya tidak ada, building tidak ada, mendapatkan total disbursement untuk minggu kedua sebesar 2.248.828. Minimum cash balance 100.000, total cash needs-nya itu jadinya 2.348.828. Shortage atau excess of cash itu sebesar 12.021.969. Financing-nya tidak ada semua. Plus minimum cash balance sebesar 100.000, mendapatkan ending cash balance untuk minggu kedua sebesar 12.121.969. Selanjutnya untuk minggu ketiga akan dilanjutkan oleh Tiffany. Untuk minggu ketiga beginning cash balance-nya itu sebesar 12.121.969.000 dan ditambah dengan cash sales-nya itu 1.603.350 sama credit sales-nya itu current quarter-nya itu 801.675 sama prior quarter-nya itu 659.875. Jadi total cash available untuk minggu ketiga yaitu 15.186.869. Lalu dikurangi dengan disbursement-nya itu ada material current week-nya itu 840.000. Prior quarter-nya itu 216.750, direct labor-nya itu 643.500, overhead-nya itu 568.252 dan administrative-nya itu 312.576.000. Dan untuk dan total disbursement-nya itu sebesar 2.581.078. Lalu dikurangi dengan minimum cash balance-nya itu sebesar 100.000. Jadi total cash needs-nya itu sebesar 2.681.078. Lalu excess of cash-nya itu sebesar dari total cash available-nya itu dikurangi dengan total cash-nya itu jadi sebesar 12.505.791. Lalu untuk financing-nya itu nggak ada dan ditambah dengan minimum cash balance-nya itu sebesar 100, jadi ending cash balance untuk minggu ketiga yaitu 12.605.761. Untuk minggu keempat beginning cash balance-nya itu 12.605.791 ditambah dengan cash sales 2.232.900, lalu ditambah lagi dengan credit sales current quarter-nya itu 1.116.450 sama prior quarter-nya itu 801.675. Jadi total cash available-nya itu 16.756.816. Lalu dikurangi dengan disbursement-nya itu total dari material, direct labor, overhead, administrative, sama expense-nya itu totalnya adalah 4.169.628. Lalu dikurangi dengan cash balance, minimum cash balance, hasilnya adalah 4.269.628. Jadi excess of cash-nya itu adalah 12.487.188. Untuk financing-nya itu nggak ada, jadi lalu ditambah dengan minimum cash balance sebesar 100.000. Lalu ending cash balance untuk bulan minggu keempat yaitu 12.587.188. Selanjutnya yang budgeted financial position. Next week.
Untuk budgeted financial position-nya itu untuk aset, current asset-nya itu ada cash sebesar 13.632.988. Account receivable-nya itu 1.278.750. Material inventory-nya itu 1.150.000. Finished goods inventory-nya itu 2.932.938. Total current asset-nya itu sebesar 18.994.676. Untuk PPE-nya ini untuk mesin 450.000 dikurangi dengan akumulasinya itu sebesar 9.375. Lalu untuk mesin baking department-nya itu 500.000, lalu dikurangi dengan akumulasinya itu sebesar 10.417. Untuk office building-nya itu 800.000 dikurangi dengan akumulasi sebesar 6.667. Untuk factory building-nya itu 900.000 dikurangi dengan akumulasi sebesar 7.500. Jadi total PPE-nya itu 2.616.041. Lalu total current assets-nya ini dikurangi dengan total PPE yang hasilnya, jadi total asetnya itu sebesar 21.610.717. Untuk yang liabilities-nya itu ada account payable sebesar 2.788. Lalu stockholders equity-nya itu common stock-nya itu 12.500, sama retain earning-nya itu 6.322.717. Jadi total stockholders equity-nya itu sebesar 18.822.717. Baru tuh total dari liabilities dan equity yaitu 21.061.717. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Joni. Di sini saya akan menjelaskan analisis dan hasil. Jadi di sini manager performance report-nya, di actual sales itu, actual research sales-nya itu 200.000, lalu flexible budget-nya 200.000, itu divariance-kan, jadi tidak ada untung atau rugi. Lalu static budget-nya itu 180.000. Volume variance-nya itu didapat dari flexible budget dikurang static budget. Jadi volume variance-nya itu 20.000. F itu yang artinya seperti untung. Lalu untuk unit produce 300.000 di actual research dan flexible budget 275. Itu untuk mendapatkan flexible budget variance itu actual result dikurang flexible budget, jadi itu dia semacam ruginya itu 25.000. Lalu ada static budgetnya itu 255.000, itu didapat dari 27. Lalu untuk mendapatkan volume variance-nya itu flexible budget dikurang static budget, jadi hasilnya itu 20.000. Dan dikatakan untung, seperti melebihi ekspektasi gitu. Lalu sama juga untuk di bawahnya direct material cost 2 juta di actual result, baru flexible budgetnya 2.040.000. Jadi untuk mendapatkan flexible budget variance itu flexible actual result dikurang flexible budget, jadi dapatnya 40.000, kita untung. Sama juga di sebelahnya, untuk mendapatkan volume variance itu yang kita lihat ada static budget itu 1.980.000, jadi flexible budget dikurang static budget, dapat volume variance-nya itu 60.000. Itu tuh yang artinya itu kita rugi. Itu sama juga untuk di bawah-bawahnya. Lalu untuk total admit-nya ini tambah semua, totalnya itu 6.015.000 untuk actual research, lalu flexible budget 4.025.250,
Lalu untuk flexible budget itu 1.989.250 ya kita rugi. Lalu yang static budget itu totalnya 3.905.250 dan volume variance itu 120.500 yang artinya kita rugi. Lalu untuk performance report yang di bawahnya ini itu sama juga mirip yang dengan di atas. Untuk actual reserve-nya itu di bagian sales itu ada 350.000 dikurang 350.000 yang ada di flexible budget untuk mendapatkan flexible variance itu sama, jadi tidak ada 0. Lalu untuk static budget itu 400.000. Lalu untuk mendapatkan volume variance itu flexible budget dikurang static budget itu mendapatkan 50.000. Jadi untuk F itu kita itu untung. Lalu di bawah-bawahnya juga sama, caranya juga sama. Lalu untuk totalnya itu untuk actual research itu 7.520.500. Lalu untuk flexible budget itu 7.903.500. Lalu flexible budget variance-nya itu 383.000. Lalu static budget 7.192.000 dan volume variance-nya itu kita ya rugi 711.500. Lalu untuk manajer performance report yang combine, berarti subtotal cake kita yang putih itu actual research-nya 6.015.000, lalu flexible budget-nya 4.025.750. Jadi untuk mendapatkan flexible budget variance itu 6.015.000 dikurang 4.025.750 itu kita rugi 1.989.250. Lalu untuk static budgetnya itu dapat dari static budgetnya itu 3.905.250. Untuk mendapatkan volume variance-nya itu dari 4.025.750. Flexible budgetnya dikurang static budget itu 3.905.250. Jadi volume variance-nya 120.500. Lalu untuk subtotal black cake itu actual risk-nya 7.520.500 dikurang flexible budget-nya 903.500 untuk mendapatkan flexible budget variance itu sebesar 383. Itu kita rugi, kita untung. Lalu untuk yang static budgetnya itu 7.192.000. Lalu untuk mendapatkan volume variance itu dibuat flexible budget 7.903.500 dikurang 7.192.000. Jadi volume variance-nya itu 711.500. Itu U yang artinya itu kita rugi. Lalu administrative cost-nya itu 1.256.667 itu actual research-nya. Lalu flexible budget-nya 1.256.971. Lalu untuk mendapatkan flexible budget variance-nya itu didapat dari 1.256.667 kurang 1.256.971. Jadi totalnya itu 304, itu kita untung. Lalu untuk static budgetnya itu 1.256.971. Jadi untuk mendapatkan volume variance-nya itu flexible budget dikurang static budget. Ya karena itu sama berarti 0, jadi kami strip. Baru untuk total actual reserve-nya itu ada 14.792.167. Lalu flexible budget-nya itu 13.186.221. Lalu flexible budget variance-nya itu 1.605.946. Itu kita rugi. Lalu untuk static budget-nya itu 12.354.221.
Lalu untuk volume variance-nya itu 832.000. Itu kita rugi. Lalu untuk kesimpulannya PT Capricorn Cake ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur produksi kue brownies. Lalu perusahaan ini ada 2 jenis laporan, yaitu eksternal dan internal. Jadi dalam menentukan overhead, awalnya perusahaan menggunakan metode plan-wide dengan drivernya direct labor hours, tapi setelah penulis memberikan saran dengan menetapkan metode activity based costing ditambah dengan activity based management, maka penentuan overhead cost dan perusahaan menjadi lebih akurat serta biaya dapat diminimalisasi dan akhirnya meningkatkan penjualan. Lalu kinerja dan posisi keuangan perusahaan menjadi jauh lebih baik setelah adanya beberapa improvement yang diterapkan. Lalu ada yang kelima, itu budgeting yang direncanakan oleh perusahaan mempunyai selisih yang cukup jauh dari aktual yang terjadi. Lalu untuk saran, perusahaan harus melakukan analisa secara rutin terhadap aktivitas produksi yang terjadi perusahaan. Lalu yang kedua, berusaha mengurangi non-value activity sehingga mengurangi cost yang tidak memberikan nilai tambah terhadap produk yang dihasilkan. Lalu yang ketiga, perusahaan harus meningkatkan performa dalam penjualan produk sehingga produk atau bahan yang dibeli tidak bertumpuk sehingga cash flow menjadi kurang lancar. Lalu ada yang keempat, dengan adanya metode costing yang benar, maka perusahaan dapat lebih tepat dalam mengambil keputusan dan menentukan kebijakan perusahaan seperti menetapkan unit cost, harga jual, dan sebagainya. Lalu yang kelima itu ada perusahaan sebaiknya menimbang untuk memberikan combo package agar produk yang dijual terlihat lebih menarik dengan harga yang terjangkau sehingga konsumen tidak merasa keberatan. Lalu yang keenam itu perusahaan harus terus melakukan R&D sehingga dapat menambah varian rasa dari produk sehingga dapat meningkatkan profitabilitas. Lalu sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan, mohon minta maaf. Sekian dan terima kasih.